Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata 'ain wa aslih lana syu'unana kullaha la ilaha illa ant. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al a'malana kullaha salihah waj'alha liwajhika khalisah wa la taj'al li ahadin fihi syai'a. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, thumma amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas semua karunia dan juga nikmatnya, baik itu nikmat Islam, nikmat iman, nikmat hidayah, nikmat ilmu, nikmat amal, nikmat kesehatan, waktu luang, dan nikmat-nikmat yang lain yang tidak dapat kita hitung satu persatu. Allah Ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila engkau hendak menghitung nikmat Allah, niscaya engkau tidak dapat menghitungnya. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jal agar Allah menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Allahumma ja'alna mimman idza u'tiya syakar wa idza ibtuliya sabar wa idza adzaba istaghfar. Ya Allah, jadikanlah kita hamba yang apabila diberikan nikmat bersyukur, diberikan musibah bersabar, dan apabila berbuat dosa senantiasa beristighfar dan meminta ampun kepada Allah Azza wa Jal. Karena 3 hal ini tanda kebahagiaan bagi seorang muslim. Dan di antara nikmat kita dapat berkumpul kembali melanjutkan kajian kita di Masjid Fatimah setiap malam Rabu. Dan kita memohon kepada Allah Azza wa Jal agar Allah memberikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat dan juga amalan saleh. Ayolah ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kajian kita pada kesempatan kali ini insyaallah berjudul Menjadi Kekasih Allah Azza wa Jal. Sebenarnya kajian ini pekan kemarin, qadarallah pekan kemarin libur. Kalau pekan sekarang libur lagi repot, diundur jadi pekan depan. Ya. Kekasih Allah dalam bahasa Arab itu wali, dan jamaknya aulia, kekasih-kekasih Allah Azza wa Jal. Pembahasan wali, pembahasan yang sangat penting dan agung. Karena manusia yang paling tertinggi kedudukannya adalah mereka yang diangkat menjadi kekasih-kekasih Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Ta'ala memiliki kekasih di atas muka bumi. Allah memiliki hamba-hamba yang mereka mencintai Allah dan Allah mencintai mereka. Dan kekasih-kekasih Allah Azza wa Jalla ini akan terus ada sampai hari kiamat. Maka mereka telah mengambil sebab-sebab setelah taufik dari Allah Azza wa Jal, ia mengangkat mereka menjadi kekasih-kekasih Allah Azza wa Jal. Dan Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau berkata, as'adun nas, manusia yang paling berbahagia, man ahabballah wa ahabbahullah. Manusia yang paling berbahagia derajatnya adalah dia yang mencintai Allah dan Allah mencintainya. Maka dia mencintai Allah, kemudian Allah mencintainya. Karena kecintaan kepada Allah Azza wa Jal bukan hanya mujarrad iddia' pengakuan. Kalau ditanya semua orang apakah dia mencintai Allah Azza wa Jal, pasti jawabnya dia mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman kecintaan kepada Allah Azza wa Jal bukan pengakuan manusia, tapi butuh aplikasi dan juga ada tanda-tanda kalau dia dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Makanya Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah apabila kalian mencintai Allah maka ikutilah aku. Maksudnya ikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, idda'a qaumun mahabbatallah famtahanallahu bihadhil ayah. Satu kaum mengaku kalau dia mencintai Allah, maka Allah menguji mereka dengan ayat ini. Kalau seandainya mereka benar-benar mencintai Allah Azza wa Jal, niscaya bukti dari cintanya adalah ittiba kepada Nabi SAW. Karena kita tidak mungkin bisa mencintai Allah kecuali dengan beramal. Dan amalan itu tidak mungkin dicintai oleh Allah kecuali datangnya dari Nabi Muhammad SAW. Makanya manusia yang paling besar kecintaannya kepada Allah, yang paling kuat ittiba'nya dengan Nabi SAW. Semakin kuat ittiba'nya dengan Nabi Muhammad SAW, maka semakin besar kecintaan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Semakin jauh dia dari ittiba', semakin jauh dia dari sunnah, maka semakin jauh juga dia dari kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka di sini bahayanya bid'ah, yang dia menjauhkan seorang hamba untuk bisa mendapatkan kecintaan Allah Azza wa Jal. Maka dikatakan Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, kalau beliau pernah masuk masjid dan Nabi SAW ada di masjid. Kemudian ada dua orang sahabat bertikai dan berdebat. Maka kata Nabi SAW, uskut. Terus ijlisa, diam dan duduk. Subhanallah, Ibnu Mas'ud baru nyampe pintu. Ketika dia mendengar Nabi SAW mengatakan ijlis, duduk, maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu an langsung duduk di depan pintu. Sedangkan Nabi SAW melarang seseorang duduk di jalan. Tapi Ibnu Mas'ud duduk di pintu tempat lalu lalang manusia. Sampai dilihat sama Nabi SAW. Kata Nabi SAW, ya Ibnu Mas'ud, kenapa engkau duduk di situ? Ya, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, aku mendengar engkau mengatakan duduk, maka aku langsung duduk. Dan aku akhaf, aku khawatir in khalaftu, apabila aku menyelisihimu, ahlak, aku binasa. Antum lihat bagaimana kecintaan sahabat kepada Nabi SAW. Ketika Nabi SAW mengatakan duduk, langsung duduk tanpa bertanya kenapa dan ada apa. Tapi dia langsung duduk. Makanya binasanya umat kalau dia banyak bertanya tentang perintah-perintah Allah dan perintah-perintah Nabi SAW. Makanya kata Nabi SAW, innama ahlakal ladzina man kana qablakum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Yang membinasakan orang-orang sebelum kalian, dia banyak bertanya dan banyak menyelisihi para nabi. Pertanyaan-pertanyaan mereka, pertanyaan-pertanyaan yang niatnya enggan untuk mengamalkan. Dan yang kedua, dia menyelisihi banyak nabi. Dua perbuatan ini yang membinasakan umat-umat sebelum kita. Makanya para sahabat ditunjuk oleh Allah menjadi sahabat. Mereka tidak banyak bertanya dan mereka tidak banyak berselisih dengan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya mereka mendapatkan izzah, kemuliaan, mendapatkan pertolongan dan mendapatkan kecintaan Allah Azza wa Jalla. Makanya kalau ada orang mendengar satu hadis dan itu jelas hadis Nabi SAW, nggak perlu dia bertanya bagaimana dan kenapa. Karena banyak bertanya itu membinasakan. Tapi yang dia lakukan sami'na wa ata'na. Ya. Dan jangan banyak berselisih dengan syariat Allah dan para nabi. Karena perselisihan itu membawa kebinasaan. Makanya mahabbatullah, kecintaan kepada Allah Azza wa Jal, ini bukan iddia, bukan pengakuan. Tapi kecintaan kepada Allah Azza wa Jal, pembuktian dengan aplikasi dan amaliyah sehari-hari. Ya. Gak mungkin orang mencintai Allah dan mengaku mencintai Allah, tapi sehari-harinya banyak menyelisih perintah Allah Azza wa Jal. Dan gak mungkin seseorang mengakui dia menjadi kekasih Allah Azza wa Jal, sedangkan dia tidak taat kepada Allah dan cinta kepada kemaksiatan. Mustahil. Bagaimana orang mencintai Allah, tapi dia mengamalkan amalan-amalan yang dibenci oleh Allah Azza wa Jal. Ya kalau seandainya seorang anak mencintai orang tua, dia pasti menjauhi perkara-perkara yang dibenci sama orang tuanya. Orang tuanya gak suka kalau dia pulang malam. Dan dia tahu pulang malam ke rumah tanpa sebab dibenci sama orang tua.
maka dia segera pulang ke rumah di sore hari sebelum larut malam untuk menggapai kecintaan siapa? Orang tuanya. Ya. Kalau seorang istri sayang sama suami, pasti dia menjauhi perkara-perkara yang dibenci sama suaminya. Suaminya misalnya nggak suka pete misalnya, maka si istri menjauhi. Dia menjauhi makan pete, masak ini karena suaminya tidak suka. Ya makanya dikatakan lau kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kalau seandainya cinta kamu jujur, niscaya kamu akan mentaati Allah. Karena orang yang mencintai akan taat kepada orang yang dicintainya. Nah, maka ini perkara penting ya, kita berusaha di dalam hidup ini menjadi wali min auliyaillah, kekasih di antara kekasih-kekasih Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahwasanya kekasih-kekasih Allah. Ayat ini ayat yang berbicara tentang wali. Yang pertama bahwasanya Allah memiliki kekasih-kekasih. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah bahwasanya kekasih-kekasih Allah dia tidak merasa takut dan tidak merasa sedih. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Maka ayat ini menunjukkan kalau kekasih Allah menggabungkan dua hal. Yang pertama iman di dalam hati, yang kedua ketakwaan aplikasi amalia sehari-hari. Maka man kana lillahi taqiyan kana lillahi waliyan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia menjadi kekasih Allah Azza wa Jalla. Dan manusia bertingkat-tingkat derajatnya di dalam ketakwaan. Semakin besar ketakwaannya, maka semakin besar dia menggapai derajat wali kekasih Allah Azza wa Jalla. Semakin kurang ketakwaannya, maka semakin kurang derajatnya di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, orang yang beramal karena kecintaan kepada Allah, pahalanya lebih besar dibandingkan yang bersungguh-sungguh. Antum pahami ini. Orang yang beramal dilandasi kecintaan kepada Allah, pahalanya lebih besar dibandingkan orang yang beramal dengan sungguh-sungguh. Maksudnya, dia ada kesulitan tapi dia melawan rasa malasnya dan bersungguh-sungguh di dalam beramal. Misalnya ada orang yang malas sholat subuh. Cuman dia lawan rasa malasnya untuk bisa sholat subuh. Maka orang yang melawan rasa malas dan bersungguh-sungguh berusaha untuk beramal, dia mendapatkan dua pahala. Pertama pahala amal, yang kedua pahala kesungguhan, mujahadah. Dan orang yang beramal karena kecintaan kepada Allah, maka dia pahalanya jauh lebih besar dibandingkan orang yang pertama tadi. Karena kalau orang mengamalkan satu amalan dengan kecintaan, pastinya tidak ada keberatan sama sekali. Makanya salah satu kenikmatan ya ikhwah, apabila seseorang mencari nafkah dilandasi karena hobi. Jadi hobi kemudian jadi apa? Jadi pemasukan ya. Dia hobi katakanlah mungkin masak. Emang hobinya masak di dapur, masak. Subhanallah, tiba-tiba dari masak ini dia jual laku. Orang-orang pada suka masakannya. Maka ketika dia menjalankan hobinya tidak berat baginya. Mau pesanan berapa aja dia terima. Kenapa? Karena dia menjalankan aktivitas dengan hati ya, dengan cinta, dengan hobi. Nggak berat. Beda dengan orang yang menjalankan aktivitas karena terpaksa. Orang kerja, jenuh sebenarnya. Cuman karena butuh mau nggak mau dia harus kerja. Karena kalau nggak kerja dia nggak. Nah mana yang lebih nikmat dalam menjalani aktivitas? Yang hobi apa yang terpaksa? Yang hobi. Nah, walillah masalul a'la, Allah memiliki permisalan yang lebih tinggi. Orang yang beribadah karena kecintaan tidak ada rasa letih. Dia akan melawan rasa ngantuknya untuk meraih kecintaan Allah. Dia bangun di malam hari, dia sholat. Tidak ada berat baginya. Ya, karena dia melandasi itu semua meraih kecintaan Allah Azza wa Jalla. Dia sholat subuh, yang lain berat, dia mudah. Kenapa? Karena dia menjalani itu karena kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla. Seseorang menahan hartanya untuk sedekah, sedangkan dia mengeluarkan hartanya
untuk bersedekah karena dia tahu innallaha karim yuhibbul karama, innallaha jawad yuhibbu ahlul jud. Allah Ta'ala maha dermawan, mencintai hamba-hambanya yang dermawan. Dan Allah Ta'ala maha memberi dan mencintai hamba-hambanya yang suka memberi. Maka dia memberi karena dia tahu kalau amalan ini dicintai sama Allah Azza wa Jalla. Tidak berat baginya. Ya, karena semuanya dilandaskan dengan al-hub. Makanya luar biasa. Kalau seseorang menjalankan ibadah, aktivitas, dilandasi karena kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla, dia mendapatkan ganjaran yang sangat besar. Bahkan kadangkala ya ikhwah, dia tidak melangkahkan kaki, melainkan kalau di situ ada kecintaan kepada Rabbnya Azza wa Jalla. Kalau seandainya tidak ada kecintaan kepada Allah, maka dia tidak akan melangkahkan kakinya kemanapun. Ya, maka ini perkara yang sangat besar. Ya, perkara yang sangat besar. Oleh karena itu, kata Ibnu Rajab rahimahullah, semua para nabi meminta kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla. Semua para nabi. Doa mereka meminta cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya disebutkan di dalam athar Nabi Sulaiman alaihi salam ketika Daud meninggal. Daud siapa? Siapanya Sulaiman? Hah? Siapanya? Bapaknya. Daud alaihi salam, dia seorang nabi yang dikasih oleh Allah dua. Dikasih kenabian dan kerajaan. Al-mulk dan an-nubuwah. Dikasih kenabian, dia seorang nabi, dan diberikan oleh Allah al-mulk, kerajaan. Ketika Daud alaihi salam meninggal, maka Sulaiman alaihi salam didatangkan oleh seorang malaikat, disebutkan di dalam athar. Malaikat itu berkata, wahai Sulaiman, apa yang kau inginkan dan apa yang kau minta? Maka Sulaiman alaihissalam meminta kepada Allah dua. Dia minta ya agar di dalam hati dia tidak ada yang paling dia cintai kecuali Allah Azza wa Jalla. Dan yang kedua, dia meminta di dalam hati dia tidak ada yang dia takutkan kecuali Allah Azza wa Jalla. Maka disampaikan hal tersebut kepada Allah Azza wa Jalla, dan Allah Maha Tahu. Maka kata Allah, aku tawarkan dunia kepada Sulaiman, tapi dia meminta yang lebih baik daripada dunia, yaitu kecintaan Allah dan rasa takut kepada Allah. Maka aku berikan ke dalam hatinya rasa cinta dan takut, dan aku turunkan tahta Daud kepada Sulaiman. Dan dikatakan tahtanya Sulaiman atau kerajaan Sulaiman jauh lebih besar dibandingkan kerajaannya Daud alaihissalam. Karena Allah menjadikan pasukannya itu terdiri dari hewan, jin, dan manusia. Ya, yang belum pernah diberikan sebelumnya kepada siapapun juga. Makanya ada kisah Ifrit, kisah beliau alaihissalam dengan Ratu Bilqis dan seterusnya. Dan disebutkan juga dalam athar, Allah Ta'ala menawarkan dua kepada Sulaiman, menawarkan ilmu dan menawarkan tahta atau jabatan. Maka Sulaiman memilih ilmu. Karena dia memilih ilmu, maka Allah berikan ilmu dan tahta dalam satu waktu. Ini menunjukkan kalau seseorang yang mencintai Allah, mendahulukan Allah dalam semua hal, maka Allah akan memberikan yang jauh lebih besar dibandingkan yang dia inginkan dari dunia ini. Ya, karena dia meraih hal-hal yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Dan pembahasan kita yaitu berkaitan dengan doa Nabi SAW. Doa Nabi yang tentang meraih kecintaan Allah Azza wa Jalla. Doanya panjang, cuman di ujung doanya Nabi SAW mengajarkan kepada kita, Allahumma inni as'aluka hubbak, wa hubba man yuhibbuk, wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ini doa, subhanallah, selain dia meminta kepada Allah, ada fikihnya bagaimana cara menjadi kekasih Allah Azza wa Jalla. Allahumma inni as'aluka hubbak, ya Allah aku memohon kecintaanmu, wa hubba Allahumma as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk, dan mencintai orang-orang yang mencintaimu, wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik, dan mencintai amalan yang mendekatkan diriku kepada kecintaan kepadamu. Ini tiga hal. Meminta kecintaan kepada Allah, meminta mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah, dan meminta kepada Allah amalan yang bisa mendekatkan kecintaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan doa ini doa agung, doa azim, antum harus hafal dan antum baca di dalam sujud dan dalam doa-doa keseharian. Yang pertama, Allahumma inni as'aluka hubbak. Ya Allah, aku memohon kepada engkau kecintaanmu. Karena
hamba yang dicintai oleh Allah adalah pilihan Allah Azza wa Jalla. Aulia, kekasih-kekasih Allah adalah pilihan Allah. Ahibba, orang hamba-hamba yang dicintai Allah adalah yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla. Maka bagaimana cara kita untuk bisa mencintai Allah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla? Yang pertama, kita meminta kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan subhanallah ya ikhwah, kecintaan kepada Allah perkara yang sangat besar. Disebutkan di dalam hadis, innallaha idza ahabba 'abdan nada Jibril. Allah Ta'ala apabila mencintai satu kaum, Allah Ta'ala apabila mencintai seorang hamba, Allah panggil Jibril. Siapa Jibril ya ikhwah? Jibril, kata para ulama, makhluk yang paling agung di langit. Dan Jibril besar, dan dia penyambung wahyu Allah Azza wa Jalla. Lihat, Allah kalau mencintai seorang hamba, Allah panggil Jibril, malaikat yang paling agung, yang menyampaikan risalah kepada semua nabi, dipanggil sama Allah. Maka Allah mengatakan, ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa'ahibbah. Wahai Jibril, aku mencintai fulan, disebut namanya oleh Allah, maka kamu cintailah dia. Fa'ahabbahu Jibril, maka Jibril mencintai orang tersebut. Dan subhanallah ya ikhwah, perkara yang sangat besar, nama seorang hamba disebut oleh Allah di hadapan malaikat. Antum bayangkan kalau seandainya seseorang namanya disebut di hadapan presiden, maka satu kebanggaan buat dia. Dia diingat sama pemimpin rakyatnya, disebut sama pemimpin di hadapan khalayak ramai. Ya. Sedangkan itu manusia, bukan siapa-siapa. Walillah masalul a'la, Allah memiliki permisalan yang sangat tinggi. Gimana kalau seorang hamba namanya disebut oleh pemilik langit dan bumi, di hadapan Jibril, malaikat yang agung penyampai wahyu, disebut namanya. Makanya Ubay radhiyallahu an menangis ketika Nabi SAW menyuruhnya untuk mendengarkan Nabi membaca Al-Quran. Kata Ubay, kaifa, bagaimana aku mendengarkan, wa fika unzil, sedangkan Al-Quran ini diturunkan kepadamu. Kata Nabi SAW, bukan aku yang menyuruh, tapi Allah. Maka kata Ubay, apakah Allah menyebut namaku? Ya, Allah menyebut namamu. Subhanallah, langsung pada saat itu Ubay menangis, karena tahu namanya disebut oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, maka Allah panggil Jibril, kata Allah, inni uhibbu fulanan, aku mencintai fulan, maka kamu cintailah. Maka Jibril mencintai. Fa'ahabbahu ahlus sama, maka semua penduduk langit mencintai hamba tadi. Dalam riwayat lain disebutkan, kalau Jibril memberikan tahu kepada penduduk langit banyak jumlahnya, besar, ya, sampai dikatakan, ya, wa inna arda anta'id wa huqqa laha anta'id. Bumi ini atau langit ini mengeluarkan suara karena keberatan, ya, dan dia berhak untuk berat karena tidak ada jarak 4 jengkal, melainkan di situ ada malaikat sujud. Berapa jumlahnya? Sangat besar. Maka dikatakan dalam riwayat lain, kalau Jibril mengatakan innallaha ahabba fulanan, Allah mencintai si fulan, disebut oleh Jibril, maka cintailah kalian, maka semua penduduk langit mencintai orang tadi. Thumma wudi'a lahul qabul fil ard, kemudian orang ini diterima di atas muka bumi. Qabul, kata para ulama, apa maksud orang ini diterima di atas muka bumi? Artinya Allah menjadikan semua hati manusia tertunduk kepadanya dan senang berkhidmat untuknya, walaupun dia bukan orang yang memiliki jasa yang besar dan bukan orang yang memiliki kedudukan yang besar. Artinya orang senang duduk dengannya, orang senang berbincang dengannya, orang senang melihat wajahnya, orang ingin bercengkrama, orang ingin berkhidmat untuknya. Karena manusia menerima dia semua, kabul. Kenapa? Karena yang di langit sudah menerima dia. Makanya ini fadilah, keutamaan orang-orang yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu kita minta, Allahumma inni as'aluka hubbak. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau mencintaimu.
Nah, kemudian di antara konsekuensi mencintai Allah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jal, yaitu mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Gak mungkin ada orang mengaku cinta kepada Allah kalau dia tidak mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Dan tidak mungkin ada orang yang mengaku mencintai Allah kalau dia mencintai orang-orang yang dibenci sama Allah Azza wa Jal. Dia bilang, ana uhibbullah. Aku mencintai Allah. Dia ngaku, tapi cinta sama Yahudi yang membenci Allah Azza wa Jalla. Nggak mungkin, mustahil. Dia mengaku ana cinta kepada Allah, tapi mencintai orang-orang Nasrani yang mengatakan, na'udzubillah, Allah memiliki anak, beranak pinak. Nggak mungkin dia mengatakan aku cinta kepada Allah, sedangkan dia mencintai orang-orang yang berbuat maksiat seperti kecintaan dia kepada orang-orang yang saleh. Nggak mungkin. Nah, makanya konsekuensi dan bukti kalau dia mencintai Allah adalah dia mencintai orang-orang yang mencintai Allah Azza wa Jalla. Siapa orang-orang yang kita cintai dan mereka dicintai oleh Allah? Yang paling pertama Nabi Muhammad SAW. Yang paling pertama. Makanya kata Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah, apabila kalian mencintai Allah maka ikutilah aku. Ayat ini yang menunjukkan kalau kita benar-benar mencintai Allah, pasti kita ittiba, mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti, nggak mungkin nggak. Ya. Kemudian yang kedua, mencintai semua para nabi dan para rasul secara umum. Kemudian yang ketiga, kita mencintai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mencintai istri-istrinya, ibunda kita. Kita mencintai anak-anaknya. Kita mencintai keluarganya, menantu-menantunya, ya, karib kerabatnya yang masuk Islam, pamannya Hamzah ibn Abdul Muttalib, dan yang lainnya. Kemudian kita mencintai sahabat-sahabatnya. Semua sahabat-sahabat Nabi yang pertama kali masuk Islam, 10 orang yang dijanjikan surga oleh Allah Azza wa Jal. Dan yang paling utama adalah Abu Bakar radhiyallahu ta'ala an. Kemudian kita juga mencintai muhajirin, orang-orang yang hijrah, mencintai kaum Ansar, dan seterusnya. Semua sahabat-sahabat Nabi kita mencintainya. Kemudian kita juga mencintai orang-orang soleh yang memang berada di atas jalan Allah Azza wa Jalla, istiqamah. Dan yang paling besar, yang paling teratas di antara orang-orang soleh adalah para ulama dan ahli ilmu. Nah, semua kita cintai, ya. Makanya kata Allah Azza wa Jalla, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan orang-orang yang datang setelahnya, mereka berkata, ya Allah, ampunilah dosa kita dan dosa orang-orang yang mendahului kita dalam keimanan. Wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu. Jangan kau jadikan di dalam hati kita ada kebencian dan permusuhan kepada orang-orang yang beriman. Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan, afdalul a'mal, amalan yang paling besar, izalatus syahna fil qalb, menghilangkan kebencian di dalam hati. Ya, dan yang paling besar, kita hilangkan kebencian kita kepada semua orang-orang yang mereka dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Dari sini juga kita mengetahui bejatnya orang-orang Syiah yang dia mendoktrin kaum muslimin untuk membenci orang-orang yang wajib kita cintai, yaitu sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami ini ya. Dan yang ketiga, sebagaimana kita mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, termasuk konsekuensi dari apa? Mencintai Allah Azza wa Jalla. Dan yang ketiga, nggak mungkin kita bisa meraih kecintaan Allah kecuali dengan amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Allah memiliki amalan-amalan yang kalau kita beramal bisa mendekatkan diri kita kepada kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla. Ibnu Qayyim menyebutkan ada 10 amalan yang dapat mendekatkan diri kita kepada kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla. Cuma nggak bisa kita sebutkan semuanya, kita sebutkan di antaranya. Yang pertama, ya ikhwah, di antara amalan yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, mengerjakan semua perkara yang wajib. Mengerjakan semua perkara yang wajib. Semua yang wajib lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla.
Ya, semua yang wajib lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Wa innal 'abda la yataqarraba ilayya wa innal 'abda la min 'amalin ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaih. Seorang hamba tidaklah mendekatkan diri kepadaku dari amalan yang lebih aku cintai dari perkara-perkara yang aku wajibkan. Ya. Jadi semua amalan yang wajib lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Salat zuhur sama salat sunnah ba'diyah mana yang lebih dicintai? Zuhur. Salat subuh sama salat malam mana yang lebih dicintai? Subuh. Salat malam jam 2, Masya Allah, 1 jam. Tidur subuhnya jam 6 pagi. Ya. Makanya kata para ulama, barang siapa yang mengerjakan kewajiban kemudian meninggalkan sunnah karena kewajiban tadi, maka dia telah melakukan perbuatan yang benar. Tapi barang siapa yang melakukan sunnah dengan meninggalkan yang wajib, fahuwa maghrur, maka dia tertipu. Ya, sholat malam semangat, subuh kelewat, salah. Ya, padahal sholat subuh lebih dicintai oleh Allah dibandingkan sholat malam. Dan semua yang wajib. Kemudian kalau kita sudah bisa yang wajib, kita tambah yang kedua, yaitu amalan-amalan sunnah. Amalan-amalan sunnah termasuk amalan-amalan yang dicintai sama Allah Azza wa Jalla. Wa innal 'abda la yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Hamba-hambaku lebih dekat lagi kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sampai aku benar-benar mencintainya. Ya, maka dia tambah lagi amalan sunnah. Kalau dia udah puasa Ramadan, dia tambah puasa sunnah. Kalau dia sudah sholat wajib, dia tambah sholat sunnah. Terus dia jaga seperti itu. Ya. Kemudian di antara amalan-amalan yang dicintai oleh Allah, berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, mengingat Allah. Dia banyak berzikir. Ya, lisannya selalu basah berzikir dengan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang keempat, zikir yang paling besar yang dicintai oleh Allah adalah baca Al-Quran, membaca Al-Quranul Karim. Maka dia baca. Dan ya ikhwah, ana nasihatkan, jangan sampai kita tidak memiliki hafalan sama sekali. Kita harus punya hafalan walaupun juz ammah. Karena nggak mungkin hati kita bisa mencintai Allah kalau kosong dari hafalan-hafalan Al-Quranul Karim. Ya. Semakin banyak kita membaca Al-Quran, maka semakin banyak kita meraih kecintaan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga di antara amalan-amalan yang mencintai Allah adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada 2 tambahan. Apa buah dari mencintai Allah Azza wa Jalla? Buahnya yang pertama, Allah Ta'ala akan menjaga anggota badan kita. Anggota badan kita, mata, telinga, kaki, tangan, dan semuanya akan mendapatkan penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah Azza wa Jalla dalam haditsul Qudsi, فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا. Kalau misalnya aku mencintai seorang hamba, maka aku menjadi pendengarannya ketika dia mendengar, dan aku menjadi penglihatannya ketika dia melihat, dan aku menjadi tangannya ketika dia gerakan, dan aku menjadi kakinya ketika dia melangkah. Maksudnya apa? Allah menjadi tangan, pendengaran, penglihatan, dan kaki. Maksudnya kata para ulama ada 3. Yang pertama, Allah menjaga dari kerusakan. Artinya anggota badannya tidak rusak, dijaga sama Allah dari kerusakan. Makanya orang-orang saleh, anggota badannya dijaga sama Allah dari rusak. Kadang dia sudah berusia tua tapi tidak ada ibaratnya penyakit yang dia rasakan. Kenapa? Karena anggota badannya dijaga sama Allah Azza wa Jalla. Dan manusia yang paling menikmati anggota badannya sampai wafat adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, di sini juga kita mengetahui bahaya rokok ya. Kalau rokok maksiat. Kenapa? Karena dia menyebabkan kerusakan. Kalau seandainya dia tidak maksiat, mesti dijaga sama Allah. Yang kedua kata para ulama,
dijaga dari perkara yang haram. Semua anggota badannya dijaga oleh Allah dari perkara yang haram. Dia tidak melihat yang haram, tidak mendengar yang haram, tidak melangkah kakinya ke yang haram, tangannya tidak melakukan yang haram. Dijaga sama Allah Azza wa Jalla. Maka disebutkan, yang pertama dijaga dari kerusakan, yang kedua dijaga dari perbuatan yang haram. Maka disebutkan Nabi SAW pernah lagi berjalan mendengar ada seseorang bermain seruling, mizmar. Dan dulu gembala-gembala onta itu dia suka bermain seruling agar si ontanya mengikuti suara seruling. Maka Nabi SAW ketika mendengar ada suara seruling, ditutup telinganya oleh Nabi SAW. Tidak mendengar sampai sudah menjauh, tidak terdengar lagi suara seruling, dibuka baru dibuka pendengarannya oleh Nabi SAW. Kata para ulama, Allah menjaga pendengaran Nabi agar ia tidak mendengarkan perkara-perkara yang dibenci sama Allah Azza wa Jalla. Maka dijaga. Maka di sini kita tahu orang-orang yang dicintai sama Allah dikasih taufik tidak jatuh di dalam lubang-lubang dosa. Jadi dia ketika pengen jatuh kayak ada ilham dari Allah kalau perbuatan ini tidak boleh. Maka dia tidak melakukan hal tersebut. Makanya orang-orang yang dicintai sama Allah, jangankan yang haram, yang syubhat dijauhkan sama dia. Kenapa? Karena Allah ingin menjaga anggota tubuhnya tidak jatuh dalam perkara yang haram. Maka dia dijauhkan dari yang haram dan dijauhkan dari yang syubhat. Kemudian yang ketiga, Allah berkahkan anggota badannya. Allah berikan keberkahan kepada anggota badannya. Maka tangannya, lisannya, kakinya banyak dikasih keberkahan untuk bisa beramal kebaikan. Dan perkara yang terakhir ya ikhwah, kadangkala orang yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla banyak diberikan ujian sama Allah Subhanahu wa taala. Banyak diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak dikasih ujian karena ujian bukti kecintaan Allah kepada hambanya. Ya. Kata Nabi SAW, Inna Allah idha ahabba qawman ibtalahum. Allah Ta'ala apabila mencintai satu kaum, Allah menguji kaum tersebut. Diuji sama Allah. Ya, dan juga ujian ini adalah pembersihan dia di dunia sebelum di akhirat. Maka kadangkala dia sampai ke akhirat, dia bersih dari dosa-dosanya karena sudah dibersihkan dengan ujian-ujian. Oleh karena itu dulu para nabi, dia senang dengan ujian sebagaimana senangnya kita dengan nikmat. Dan sebagaimana disebutkan di dalam hadis, innal anbiya la yafrahuna bil masaib kama tafrahuna bin ni'am atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dulu para nabi dia sangat senang dengan musibah sebagaimana kalian senang dengan nikmat. Makanya Nabi SAW waktu sakit dipegang badannya sama sahabat panas banget. Ya sampai ya Rasulullah wa innaka la tu'ak. Wah Rasulullah engkau sangat panas, menggigil. Kata Nabi SAW, iya. Aku menggigilnya 2 orang dari kalian. Jadi maksudnya Nabi dikasih penyakit seperti 2 orang dari kita. Allah jadikan kalau dia terkena penyakit, sakitnya seperti 2 orang dari kita. Ini menunjukkan kalau Allah sangat mencintai Nabi SAW. Maka dikasih musibahnya 2 kali lipat dibandingkan kita. Ya makanya musibah kadangkala itu bukti cinta Allah kepada seorang hamba. Makanya jangan kita ambil musibah Allah dengan hal-hal yang dibenci sama Allah Azza wa Jalla. Meratap, teriak-teriak, tidak menerima takdir Allah Azza wa Jalla dan seterusnya. Ya karena bukti dari Allah mencintai seorang hamba, kadangkala Allah memberikan musibah. Makanya Nabi SAW dikasih musibah sangat besar. Apalagi ketika beliau sudah berdakwah. Diceraikan kedua anaknya, dibunuh sahabat-sahabatnya. Subhanallah, Nabi di awal-awal dakwah, pamannya yang membelanya meninggal. Istri yang beliau cintai, yang menjadi pelindungnya dan penyemangatnya meninggal. Subhanallah, beliau diisolasi dengan orang-orang Arab kufar Quraisy, tidak dikasih makan, tidak boleh berjual beli sampai memakan daun-daunan. Ya sampai Sa'ad bin Abi Waqqas yang mengatakan, dulu kita ketika perang, kalau kita buang air kita itu kayak sapi. Antum tahu sapi, dia makan apa? Rumput hijau-hijauan. Makanya kan bisa jadi pupuk.
Kata kita dulu perang gak ada bekal, kalau kita buang kotoran seperti sapi, seperti hewan. Artinya kita tidak memakan kecuali rumput-rumput hijau-hijauan sampai keluarnya hijau. Ya, mereka diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Dan Nabi SAW ke Taif, berharap penduduk Taif menerima dakwanya. Ternyata penduduk Taif malah menolak dakwah Nabi dan melakukannya dengan perbuatan yang kasar, ditimpuki batu. Ya, ditimpuki batu oleh penduduk Taif. Ya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya di sini juga pelajaran. Kadang sebagian orang yang hijrah, dia merasa kenapa kok anak megang agama jadi tambah sulit. Betul nggak? Sebelumnya kalau nggak megang agama, uang kayak air tuh. Ya, keluar, masuk cepet. Tapi subhanallah pas megang agama kok seret. Ya. Kalau mungkin orang kalau berpikir logis, anak kalau megang agama maksudnya tambah berkah dong, tambah banyak. Tapi kok kenapa anak megang agama tambah sulit? Nah itu mungkin ujian bukti cinta Allah kepada hamba. Karena dia dulunya berbuat dosa, maka Allah ingin mencuci dosa-dosanya dengan musibah-musibah tadi. Ya maka dia harus bersabar atas musibah Allah Azza wa Jalla dan memohon keridhaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan subhanallah ini semua pembahasan kita terkumpul di dalam doa tadi. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yaqarribuni ila hubbik. Maka antum baca doa tersebut, terus minta sama Allah kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla, sambil terus menuntut ilmu dan sambil memperbanyak amal dan memperkuat amal. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah Azza wa Jalla orang-orang yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita dikasih umur panjang di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Allah berkahkan dimanapun kita berada. Dan Allah berikan kenikmatan pada pemandangan kita, pendengaran kita, kaki tangan kita. Dan kita diwafatkan oleh Allah ala ahsanil hal. Dalam keadaan yang sangat baik, bahkan di puncak kebaikan. Allah wafatkan kita di puncak iman yang sedang baik, di puncak ibadah yang sedang baik, di puncak hati yang sedang baik, di puncak lisan sedang baik, dan semuanya dalam keadaan baik. Dan kita memohon kepada Allah derajat yang tinggi di sisinya, ya dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW, bersama orang tua kita dan juga keluarga kita. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin kita cukupkan sampai di sini ya ikhwah, mumpung hujannya lada reda ya. Kita tutup dengan sama-sama berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana, waj'alhu waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma inna nas'aluka ath-thabata fil amr wal 'azimata 'ala rushd. Allahumma inna nas'aluka syukra ni'matik wa husna ibadatik. Allahumma inna nas'aluka qalban saliman wa lisanan sadiqa. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzu bika min syarri ma ta'lam wa nastaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfira lana wa tarhamana wa idza aradta fitnata qaumin fatawaffana ghayra maftun wa nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba 'amalin yuqarribuni ila hubbik. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zainhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal 'isyan. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa baraka abdika rasulika Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.